Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memperingati semua malaikat pelindung. Malaikat pelindung kita. Kita mempunyai malaikat pelindung. Malaikat pelindung itu adalah malaikat yang secara personal masing-masing dari kita punyai. Malaikat pelindung adalah malaikat yang selalu mengiringi kita dan mengatakan bagaimana kita seharusnya bertindak, bagaimana seharusnya kita memutuskan, dan bagaimana seharusnya hidup kita diarahkan. Jadi kalau mau dikatakan, malaikat pelindung ini sebetulnya adalah malaikat pelindung moral manusia. Tadi saya sudah jelaskan di awal, moral adalah sesuatu yang baik atau buruk, benar atau salah. Jadi kalau tiba-tiba nih misalnya ya, kita pengen ngambil makanan orang misalnya, udah tahu makanan orang, kita ambil kalau kita masih kecil ya. Kemudian kita akan ditanyai, bertanya pada diri kita sendiri, ih benar nggak ya, benar nggak ya? Nah ada suara tuh dalam hati nurani kita. Nah suara itulah yang kita sebut sebagai suara moral kita gitu. Jangan dong, itu kan punya orang, ikan di kita aja gitu. Terjadi ngobrol-ngobrol di dalam gitu loh. Terjadi suara-suara di dalam diri kita, ngobrol bagaimana seharusnya kita itu bertindak dan memutuskan. Nah, ngobrol-ngobrol ini ada banyak macamnya menurut keyakinan kita, ya. Menurut keyakinan kita, yang pertama-tama bertindak adalah Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ada di dalam hati nurani yang bersih. Maka Allah Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita jalan dan juga memutuskan dan juga berkehendak sampai akhirnya bertindak, itu adalah Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus ini juga adalah sering digambarkan juga dengan satu keyakinan yang lain lagi, yaitu malaikat pelindung. Mungkin kita jadi mikir, ribet amat sih, udah Allah aja langsung ngasih tahu di dalam hati manusia. Dia kan maha kuasa, dia kan langsung bisa satu klik aja bisa ngerjain macam-macam. Ngapain Allah harus menggunakan inilah, menggunakan itu, menggunakan dalam tanda petik ya. Kalau Allah mempersilahkan Allah Roh Kudus untuk misalnya memberikan kita satu jaminan kita berkehendak dan bertindak yang baik, pasti itu baik ya kan. Tetapi ngapainnya ada malaikat-malaikat lagi? Tadi saya mengatakan tidak di awal misa bahwa malaikat-malaikat dipersembahkan kepada Allah justru untuk menunjukkan betapa detilnya Allah itu mau menyelamatkan kita. Jadi ibaratnya kayak misa sekarang ini, Anda lihat saya berada di sebuah basilika yang besar seperti ini ya kan. Saya di sini sudah disiapkan, misa ini sebetulnya nggak perlu seperti sebanyak ini. Tapi Anda lihat, kalau detil dibuat, ada malaikat yang membawa lilin di sini, ada 4, di bawah masih ada lagi, ya kan? Di sana ada Maria, ada Yesus, begitu indah dipersiapkan dengan ada bunga, dengan macam-macam. Dan saya disuruh pilih Romo, kasulanya jangan yang lokal, kasulanya yang impor katanya gitu. Berarti penyelenggara perayaan Ekaristi kita ini benar-benar sesuatu yang detil. Detil ingin memberikan yang terbaik. Ini bukan soal impor atau dalam negeri ya, tapi maksud saya adalah cara berpikir kita memberikan sesuatu yang baik dan bahkan sesuatu yang kebetulan ini dalam arti tertentu pilihannya yang bagus yang ini gitu. Jadi kalau saya tampil dengan sesuatu yang baik ini sebetulnya adalah karena ada sesuatu yang mengantar saya menjadi baik. Kalau tadi kita juga dengarkan suara para malaikat-malaikat yang masih hidup di dunia ya kan, para penyanyi termasuk juga keyboardisnya, itu juga dipersiapkan. Dengan detil Anda merasakan bahwa sentuhan dalam perayaan Ekaristi Jumat pertama adalah perayaan Ekaristi yang istimewa buat kita. Anda yang mendengar di mana-mana, bahkan Anda memberikan intensi tadi itu ya, sampai yang baca aja sampai 2 orang. Saya bilang harusnya yang baca 6 orang, karena panjang sekali tadi. Kalau dibacakan semua itu memang harusnya sepanjang itu. Tetapi itu menunjukkan bahwa perayaan Ekaristi yang dipersiapkan juga menjadi perayaan Ekaristi yang dipersembahkan untuk Tuhan dan sebaik yang kita inginkan. Jadi kalau malaikat diserahkan kepada kita untuk melindungi kita, itu harusnya menambah keyakinan kita bahwa Tuhan begitu detil ingin
melindungi kita, ingin menyelamatkan kita. Karena apa? Roh itu kuat, tetapi daging itu lemah, kata Paulus. Dan juga Tuhan Yesus bahkan mengatakan hal yang sama. Kita juga harus melindungi diri kita dari segala sesuatu yang bersifat kedagingan dan memberi sentuhan-sentuhan spiritual kepada diri kita supaya hidup kita semakin istimewa di hadapan Tuhan. Jangan mempersembahkan hidup kita yang ordinary aja, yang biasa-biasa aja. Orang-orang seperti ini biasanya hidupnya juga ordinary, ya kan? Udah cukup, segini aja cukup, udah nggak usah nambah-nambah, ya kan? Pakaian buat saya itu 3 aja cukup. Hari ini pakai, besok cuci, pakai yang kedua. Nunggu kering, pakai yang ketiga. Hari yang keempat, pakai yang pertama. Udah cukup, hidup kita begitu doang. Nggak usah pakai yang ini. Loh, kalau kita memang tidak mampu membelinya, maka kita ya nggak perlu berlebih-lebihan, ya kan? Tetapi kalau kita mampu lalu kita pelit pada penampilan diri kita sendiri, Anda pun kan tidak ingin dianggap remeh oleh orang lain. Begitu juga Tuhan. Tuhan ingin semua anak-anaknya istimewa. Tuhan ingin semua anak-anaknya menjadi anak-anak unggulan. Tuhan ingin menjadikan kita anak-anaknya. Justru karena Dia ingin menjadikan kita lain daripada yang lain. Oleh karena itu, kita diberi malaikat pelindung. Nah, malaikat pelindung ini, nama malaikat ini betulnya harus dipahami begini. Malaikat itu siapa sih? Makhluk apa gitu ya? Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi malaikat sama sekali bukan Roh Kudus yang lain, nggak ada. Roh Kudus hanya satu, ya. Allah kita satu. Malaikat itu benar-benar ciptaan Allah, seperti kita. Bedanya dengan kita adalah malaikat itu melakukan apapun yang disuruh oleh Allah tanpa celah. Jadi malaikat itu kalau kita bandingkan adalah seperti robot. Kenapa? Karena dia melakukan seperti penciptanya lakukan. Makanya malaikat tidak punya dosa. Karena apa? Karena hanya melakukan aja. Disuruh begini ya ke sini, disuruh ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan, ke Yosef ya ke Yosef, ke Maria ya ke Maria, ke Elizabeth ya ke Elizabeth, dengan omongan yang persis. Maka bisa kita katakan perkataan malaikat itu adalah perkataan Allah. Karena apa? Karena memang Allah sendiri seperti menulis dan harus dibacakan kayak intensi tadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, malaikat juga tidak mempunyai jenis kelamin. Karena jenis ini memungkinkan orang saling mencintai, orang saling mengasihi, orang saling tertarik, dan membangkitkan nafsu. Maka kepercayaan pada malaikat adalah kepercayaan pada makhluk-makhluk yang tidak mempunyai jenis kelamin, sehingga mereka jenisnya apa nggak jelas. Tidak ada kategori itu dalam diri mereka. Bahkan harus dikatakan bahwa malaikat itu sebetulnya tidak bertubuh. Nah, ini gambaran-gambaran seperti ini adalah gambaran-gambaran untuk menyatakan bahwa sebetulnya tubuh itu, kita manusia kan ada tubuhnya ya. Nah, tubuh itu membuat kita sering jatuh ke dalam dosa. Tubuhnya tidak jahat, tetapi keinginan-keinginan dan kebutuhannya yang membuat kita juga bisa salah. Tetapi harus diingat bahwa dengan tubuh juga kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Kita bisa melakukan karya-karya besar, kita juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang sungguh besar karena tubuh. Maka Yohanes Paulus II mengatakan adanya teologi tubuh. Tubuh kita adalah tanda kehadiran Allah, tetapi malaikat tidak. Malaikat tidak mempunyai tubuh, seolah-olah malaikat itu kalau digambarkan, Anda pernah lihat ya, bayi-bayi itu ya, seperti kepala, langsung tuh sayap. Sayap itu melambangkan bahwa dia terbang-terbang gitu, bebas. Dan tidak ada yang lain, hanya kepala dan sayap. Itu adalah simbol bahwa yang dilakukan oleh para malaikat itu hanyalah kehendak Allah tanpa ada kebutuhan-kebutuhan jasmaniah atau kebutuhan-kebutuhan tubuh kita. Ketika tidak berbicara mengenai tubuh, maka orang tidak berbuat dosa. Betapa indahnya kalau di dalam hidup kita sehari-hari, kita juga menyertakan doa kepada malaikat pelindung kita, supaya melindungi kita. Kita nggak mungkin nggak berbuat dosa, itu nggak mungkin. Kita pasti masih akan terus berbuat dosa. Tetapi
Mbok ya jangan yang sampai parah-parah banget gitu. Dosanya salah ngomong aja nggak apa-apa. Mbak, ambilin, cepat. Wah, salah nih mukanya, terlalu kenceng. Ngomongnya terlalu keras. Mbak, maaf, tadi saya ngomongnya terlalu kenceng. Saya tuh sering tuh yang begitu ya. Pokoknya yang serba kenceng-kenceng itu saya. Ya, serba keras-keras itu saya. Jadi kadang-kadang saya mengingat, oh ya nih kayaknya saya ngomong udah terlalu keras pada teman-teman, kepada ini. Diingatkan gitu ya. Kalau nggak diingatkan, ya tiba-tiba ada aja info yang datang kepada saya. Romo, ini nggak senang loh, Romo tadi ngomongnya kayaknya terlalu keras deh, sampai takut. Romo ini dikasih tahu, oh itulah para malaikat pelindung yang berbicara juga melalui perlindungan-perlindungan di sekitar saya. Jadi malaikat pelindung itu tidak juga, itu melindungi kita secara personal, tetapi juga bisa berbicara melalui person-person yang lain. Sehingga mereka saling bisa memberitahu kita. Maka jangan mengabaikan, seolah-olah hanya hati kita yang paling benar karena ada malaikat pelindung. Salah. Kita harus ingat, dalam diri orang lain juga ada malaikat pelindungnya. Sehingga kalau kita berbicara mengenai malaikat pelindung, bisa saja malaikat pelindung dia memberitahu kepadanya supaya memberitahu kita gitu. Jadi kita satu sama lain bisa saling memberkati. Kita tidak pernah luput dari dosa, tetapi Tuhan selalu akan mengingatkan kita dan bahkan akan selalu memberi pengampunan kepada kita karena ketubuhan kita. Malaikat diibaratkan seperti bayi-bayi dan anak-anak. Karena apa? Anak-anak belum mempunyai banyak kebutuhan. Dikasih permen sepental aja udah seneng banget, ya kan? Dikasih apa lagi ya? Dibeliin mainan cuma apalagi makin kecil bayi itu cuma klingklong yang kita mungkin udah ini apaan sih, boring banget gitu kan? Klingklong warnanya beda aja udah seneng banget. Makanya mereka tuh kayak malaikat gitu. Jadi kalau ada bayi-bayi yang meninggal sebelum waktunya, misalnya sebelum waktunya itu artinya entah itu miscarriage ya atau miscram atau misalnya dia masih kecil begitu dilahirkan dan seterusnya, dia bisa wafat dikatakan seperti malaikat. Karena apa? Karena memang belum ada dosanya, tidak ada ketubuhan yang mempengaruhinya. Mungkin baru sesudah orang itu baru sesudah ini kali ya, sesudah sampai dia punya kehendak sendiri, barulah dikatakan dia mempunyai dosa. Nah, pembicaraan mengenai malaikat pelindung berkisar mengenai pembicaraan moral seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang terkasih, jangan lupa kita juga mempunyai Allah yang selalu memberkati dan melindungi kita. Kepercayaan kepada Allah pelindung tidak mengikis kepercayaan kita kepada Allah, terutama Allah Roh Kudus. Karena Allah Roh Kuduslah yang tinggal di dalam hati kita, memberi kepada kita kesungguhannya yang dalam detil memahami kita, sedetil-detil dan seunik-uniknya kita, membuat kita sendiri diselamatkan. Kepercayaan ini menguatkan kita bahwa Allah sering membantu kita. Bahkan kalaupun kita bersalah, Dia sering mengampuni kita. Walau dosa kita merah seperti kesumba, akan dibuatnya menjadi putih. Saya akan membawakan lagu dengan tema ini yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat Tuhan pun bahkan bisa menjadi bagian dari hidup kita dan bahkan kita bisa lebih seperti malaikat dicintai oleh Tuhan karena kita yang sungguh-sungguh berdosa ini. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan
Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba, seputih bulu domba.